Yang Pak Irfan pikirkan pertama kali untuk mengeluarkan Garuda dari kesulitan itu apa? Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu? Nggak tahu. Dan saya nggak mau terbangin nyenengin bapak-bapak, ya kan? Terus rugi yang nanggung pengganti saya. Lu dong yang ngomong, enggak, yang utang kan lu. Tugas kita bikinin proposal. Itu saya pengen keluar. Udah, ini bukan cuman berat, tapi udah nggak sesuai dengan nilai saya. Ya. Even Garuda dalam kondisi susah sebelumnya, minus, dan tidak untung. Garuda nggak pernah loh lalai dalam pembayaran kewajibannya. Ya, sahabat Indonesia, kembali berjumpa dengan saya, Arief Budi Susilo dari Expos Indonesia. Saya hari ini berada di poolside-nya Hotel Alila, salah satu ketinggian di Solo. Dan ketika di sini saya serasa sedang terbang. Nah, berbicara soal terbang dan ketinggian, saya sedang ada janji hari ini untuk berbincang dengan salah satu best CEO di industri penerbangan di Indonesia. Yuk, siapa dia? Kita ngobrol dengan beliau. Wah, ada Pak Irfan di sini. Halo. Bos, Chief, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedang apa di Solo, Chief? Sedang mengikuti acara pengukuhan guru profesornya Pak Prasetyo. Wah, Kok jadi malah lupa namanya? Pak Ya Prasetyo. pagi ini di Ya, UNS. pagi ini di UNS. Berarti nanti Chief Irfan mau ke sana. Ya pastilah. Tapi sebelum itu sempat ngobrol kan? Ayo dong, boleh dong. Kita boleh. ngobrol. Oke, sip. Ya, di sana, Chief. Ya, sahabat Indonesia, kali ini saya bersama Chief Irfan Setiaputra. Begitu saya biasa memanggil Chief Irfan. Nah, beliau adalah Direktur Utama atau CEO Garuda Indonesia. Anda tentu tahu dong, Garuda Indonesia adalah flagship Indonesia, perusahaan penerbangan milik negara yang kita banggakan. Dan kita juga tahu 3 tahun terakhir Garuda Indonesia menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi di tangan Chief Irfan, belakangan ini kita dengar Garuda Indonesia mulai keluar dari tantangan-tantangan tidak mudah yang dihadapi. Oke, bagaimana cerita lebih jauh tentang Garuda? Saya akan ngobrol dengan Chief Irfan. Apa kabar, Chief Irfan? Alhamdulillah, baik. Mantap. Ini Chief Irfan hari ini di Solo ya? Di Solo ini Ya. Kampung keluarga saya. Kenapa keluarga di Solo? Ya memang keluarga saya di Solo. Oke, Jadi, berarti kayak mudik dong hari ini. ya mudik itu kalau KTP-nya bukan KTP Solo. Kalau KTP-nya Solo itu pulang. Pulang kampung. Pulang kampung. Enggak, saya tapi saya memang tidak pernah enggak lahir di sini, juga tidak pernah tinggal di sini, tapi keluarga di sini kebetulan di Kauman. Dan saya selalu bangga cerita bahwa keluarga saya ini mayoritas pedagang di Pasar Klewer gitu kan. Jadi Makanya hari ini mengenakan batik. makanya menekan batik, dan sifat keseharian saya memang seperti pedagang. Iya. Maka itu Chief Irfan sukses merestructure Garuda gitu ya. Ya itu kerja banyak orang lah ya. Oke. Saya satu kerja. di antara Oke, ribuan oke. orang ya, Baik. memastikan itu terjadi gitu ya. Chief, tentu sahabat Indonesia penasaran. Apa sih yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir ini di tengah situasi sulit? Dan saya tahu Chief bukan orang penerbangan awalnya. Nah, kemudian tiba-tiba mendapatkan kepercayaan untuk
ngurusin restructuring company yang situasinya sangat sulit. Semua company waktu itu sangat sulit, apalagi di industri penerbangan. Chief bisa diceritakan sedikit latar belakang Chief Irfan? Ya, jadi seperti tadi saya ini bukan orang penerbangan. Ya. Tapi mungkin itulah keuntungan ketika saya berada di Garuda, karena bukan orang penerbangan. Tetapi banyak orang lupa, dan saya dari awal mengingatkan, memang saya bukan orang penerbangan, tapi pada waktu saya bergabung dengan Garuda, saya menyatakan bahwa saya sudah 54 tahun terbang. Oke. Ya, jadi yang pada waktu saya masuk, yang saya janjikan dan akan terus saya bawakan dan terus bawakan sampai sekarang adalah menjalankan Garuda menggunakan perspektif penumpang. Perspektif user gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada masalah di pesawat gitu ya, terus kemudian mesti diperbaiki, delay terjadi gitu ya kan. Saya selalu ingatkan teman-teman, tolong pikirkan implikasi dari delay kepada penumpang. Oke. Jadi saya selalu mengajak mereka ketika ada sebuah masalah yang mengharuskan penundaan penerbangan, ya mereka mesti mikirin penumpangnya gimana gitu. Karena selama ini sebenarnya pengalaman saya 50 tahun lebih terbang itu sebenarnya maskapai nggak peduli kok sama penumpang. Maskapai peduli sama diri dia sendiri. Jadi background sebagai customer itu kemudian coba diterapkan ketika masuk Garuda. Betul, karena saya coba belajar dalam 1-2 hari, pusing juga mikirin gimana jalanin airlines gitu kan. Jadi memang akhirnya saya memutuskan, dan ini kebiasaan saya dari dulu adalah bekerja membawa perspektif yang berbeda, tetapi bukan asal beda ya. Ya. Tetapi yang sebenarnya harusnya dilihat gitu kan. Jadi itu memang betul saya bukan orang industri penerbangan. Tapi mohon diingat saya bergabung di Garuda ini ketika pandemi belum terjadi. Ya. Ya kan, ketika ada banyak cerita-cerita nggak enak lah, nggak sedap mengenai Garuda, saya diminta masuk. Itu kan permintaan seperti Pak Erik sederhana pada waktu itu. Ya, waktu itu Pak Erik mintanya apa ketika manggil Chief Irfan untuk bikin benahi Garuda menjadi perusahaan kebanggaan kita lagi. Oke. Enak, mintanya nggak banyak gitu. Tapi garuk-garuk kepala juga gitu kan ya. Jadi, nah selagi sedang mendefinisikan, mencoba memahami perusahaan ini seperti apa, tiba-tiba pandemi muncul gitu loh. Ya. Jadi udah nggak kepikir logika dasar, logika biasa dalam menjalankan perusahaan. Yang terpikirkan adalah bagaimana bisa melewati pandemi ini yang kita nggak tahu kapan lamanya gitu kan ya. Jadi itulah yang terjadi dengan kehidupan saya di Garuda selama hampir 3 tahun. Oke. Di karir saya yang sudah hampir 30 tahunan. 30 lebih, tahun sebagai profesional. Sebagai profesional, 20 tahun sebagai dirut. 3 tahun ini 3 tahun yang paling lama dan paling berat. Gitu. Jadi 3 tahun terakhir sebagai dirut ini adalah 3 tahun tersulit dalam periode profesional Pak Irfan? Sulit banget. Sulit banget gitu. Karena Garuda sebagai industri penerbangan, seperti juga industri yang terkait dengan mobilitas manusia, pasti paling terdampak ketika pandemi. Artinya kan menghadapi disrupsi ganda, gitu ya waktu itu? Betul, betul. Jadi fundamental kita berantakan. Oke. Ya, sama contohnya kayak kita punya industri restoran, tapi pada saat yang bersamaan semua orang nggak mau makan. Ya. Ya, mau Anda bilang nasi goreng Anda terbaik sekota ini, ya nggak ada yang makan, gitu kan? Ya. Dan ketika orang nggak keluar rumah, apa yang Anda harapkan ketika untuk orang terbang? Problemnya cuman karena selain industrinya carut-marut, fundamentally Garuda juga tertantang sebenarnya sebagai sebuah perusahaan. Jarang-jarang untung, ceritanya banyak, gitu kan? Ceritanya dramatis-dramatis gitu. Dramatis-dramatis gitu kan. Terus kita nggak tahu nih pandemi ini kapan terjadi. Kalau mau diterjemahkan dalam bentuk yang lebih terukur sebenarnya, jadi income perusahaan turun drastis karena tidak ada yang naik pesawat, fixed cost kita gede. Untuk menurunkan fixed cost tidak bisa secepat menurunkan mengikuti penurunan pendapatan. Yang lebih persoalannya lagi adalah ini industri yang dalam kondisi normal ditangani pemain terbaik, marginnya kecil. Ya. Jadi udah babak belur, udah marginnya kecil, pendapatannya turun, fixed cost-nya tinggi,
Terus nggak tahu berapa lama. Apalagi kondisinya sangat tidak normal. Apalagi kemudian psikologi di dalamnya tuh nggak terlalu nyaman atau nggak terlalu pas lah. Ya babak belur. Oleh sebab itu memang di awal-awal pandemi ya saya selalu cerita kemana-mana gitu, Mas Abi. Saya datangi beberapa top eksekutif di Indonesia yang saya kebetulan kenal gitu. Terus saya tanya, bos, kalau kayak gini gimana nanganinnya? Jadi sempat tanya kiri kanan? Tanya, saya orang yang termasuk tidak malu bertanya. Karena memang nggak malu, ngapain bertanya malu, ya kan? Ada 3 yang saya ketemuin waktu pandemi lagi hot-hotnya gitu kan. 3-3 tersenyum dan langsung cepet jawabnya, gampang solusinya. Saya bilang, wah udah kagum, saya bawa notes catatan apa yang mesti saya lakukan ini ya. Jawaban mereka sederhana aja, resign aja loh. Jadi menurut mereka ini udah nggak mungkin diselamatkan. Jadi semua saran yang masuk give up ya? Ya Anda keluar aja. Mau ngapain? Istilahnya ngapain ngurusin beginian ini cuma soal waktu aja gitu kan. Tapi memang pada saat yang bersamaan kan kita mendengar banyak maskapai di seluruh dunia tuh mulai babak belur kan. Dan ya ini informasi situasi negatif yang terjadi plus kemudian juga urusan domestik kita semua kan babak belur kan, keluarga ada yang sakit, obatnya nggak jelas. Saya termasuk orang yang punya WhatsApp grup banyak gitu kan, tapi dimulai selalu setiap pagi buka innalillahi gitu kan. Dan harus take care terhadap itu semua juga kan, Pak? Tapi kemudian harus jagain keluarga, harus jagain teman-teman di perusahaan. Sementara cukup menarik karena banyak anggota daripada karyawan kita ini bergerak gitu kan. Bukan kayak teman-teman, contohnya mohon maaf bukan mau coba menegasi, misalnya teman-teman bankir gitu kan, atau teman-teman seperti teman-teman saya dulu di IBM, di Cisco kan bisa cukup di rumah gitu kan. Ini kan mesti bergerak karena pilot kan nggak bisa WFH, dia kan nggak bisa itu. Jadi bermacam numpuk lah problem-problem yang muncul dan pada saat yang bersamaan dan Anda buka buku manajemen apapun nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Exactly. Gitu kan. Itu benar-benar breakthrough yang harus dilakukan. Nah, Pak Irfan, ketika situasi yang dihadapi begitu kompleks ya, nggak mudah itu. New challenge, benar-benar challenge. Orang teknologi kok kemudian masuk ke airline, meskipun itu memperkuat fundamental untuk manajemennya, saya kira strategi manajemen. Nah, yang Pak Irfan pikirkan pertama kali untuk mengeluarkan Garuda dari kesulitan itu apa? Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu? Nggak tahu. Terus? Ya gimana, logikanya gini aja, secara bisnis ya. Anda punya pendapatan turun drastis, cost Anda nggak bisa diturunkan. Kan berarti minus terus. Sementara kalau kita lihat duit di brankas tuh nggak banyak gitu kan. Ya karena kan perusahaan ini nggak pernah untung besar. Kalau nggak mau dibilang jarang untung gitu kan ya. Kita mau minta bantuan siapa? Ke bank udah pasti nggak mungkin kan. Ya, jadi nggak tahu memang. Tapi akhirnya ada banyak proses kontemplasi lah. Ya. Ada proses perenungan gitu kan. Proses ngobrol sama banyak orang yang juga nggak tahu jawabannya gitu kan. Tapi akhirnya kalau saya mau flashback hari ini gitu ya misalnya. Dan saya selalu cerita akhirnya ke banyak teman-teman. Apa sih yang kemudian akhirnya membuat kita bertahan selama hampir 3 tahun, kemudian akhirnya bisa sampai seperti ini. Jadi yang pertama, jangan ngeluh. Satu itu. Nggak susah kan sebenarnya kan. Tapi kalau ada masalah di sekeliling Anda kan bukan tidak mungkin Anda ngeluh. Jangan ngeluh. Yang kedua, jangan nyalain siapa-siapa. Jadi Anda nggak boleh, saya dan saya minta teman-teman di Garuda jangan ngeluh. Saya minta jangan nyalain siapa-siapa. Karena dengan mudah kita nyalain masa lalu. Dengan mudah kita menyalahkan pemerintah. Ya kan? Dengan mudah kita nyalain siapa aja sampai akhirnya nanti lama-lama kita udah kehabisan nyalahin, yang kita salin tinggal Tuhan. Ya kan? Karena udah bingung nyalain siapa lagi gitu kan. Yang ketiga ceria. Gembira aja gitu kan. Jadi looking forward dan kemudian tetap happy gitu ya. Tetap happy ya kan. Nah, problemnya nggak gampang dalam kondisi seperti itu. Jadi
eh, saya sebagai dirut kan harus menampakkan itu di keseharian. Walaupun secara psikologi nggak gampang. Iya. Ya kan? Ya kalau pas lagi galau-galau ya untung dirut ya, dirut kita punya kamar sendiri. Ya kalau saya cerita sama teman ya kadang-kadang jedotin kepala ke tembok ini apa lagi gitu kan. Tapi ternyata itu yang membuat kita bisa laluin ini. Nah, setelah situasi yang tidak mudah itu, bahkan Pak Irfan juga tadi bilang nggak ngerti harus ngapain dan kemudian kontemplasi. At the end of the day hari ini, sampai hari ini, banyak kabar baik tentang Garuda. Restructuringnya Tapi successful. kemarin selama pandemi kalau Anda baca koran, majalah, saya Itu interview. gimana prosesnya? Ini kita pengen Kabar denger. baik semua kok, kan saya gembira terus kan. Iya, Bapak gembira, Iya, tetapi kan? kan perusahaannya Iya. sempat tidak terbang. Nah, Terbang setelah terus kita, Pak. melalui proses itu, apa yang Bapak lakukan sehingga sampai hari ini Garuda keluar dari tekanan cash flow, utang dan lain-lain. Ya, jadi- PKPU berhasil gitu. Ya, memang Boleh akhirnya- diceritakan, Pak? Ya tentu saja. Ada banyak hal yang mesti dilihat. Ya. Yang Ya. pertama tentu saja sisi keuangan. Oke. Gelap. Keuangan gelap. Gelap gitu kan. Jadi pertanyaan yang paling simpel ketika semuanya terbatas adalah bagaimana kita tahan pengeluaran. Oke. Ya, kan? Ya tahan pengeluaran ya apa yang nggak kita bisa bayar ya nggak usah kita bayar gitu kan. Terus kalau nggak salah bulan April itu kan Maret muncul, bulan April saya udah umumkan ke teman-teman karyawan. April 2021. 2020. Kita tunda pembayaran gaji. Setengah kita bayar penuh, setengahnya kita tunda. Termasuk untuk kru. Semua. Ya. Kata aja, termasuk buat saya sendiri. Oke. Termasuk komisaris yang nggak saya kasih tahu tapi saya potong aja gitu kan. Pantas tuh komisaris marah ya. Nggak marah. Nggak tahu kalau di belakang saya ya. Kan marahnya di media sosial, Pak. Oh, nggak tahu sih kalau itu. Ya. Apakah karena itu atau karena Iya. apa? Nggak marah kok beliau, cuman mungkin suka lihatnya berbeda. Tapi karena pengalaman beliau kan lama sekali. Sebagai orang yang sudah berumur, pengalaman banyak sekali gitu kan. Iya. Ya, itu, nah teman-teman sih oke-oke aja dalam kondisi. Tapi mereka nanya, Pak Irfan, Pak DZ saya kalau dia. Code name saya DZ gitu. Penundanya kapan dibayar? Insya Allah. Kalau Tuhan mengizinkan kan. Jadi di situ kita juga tahu dan harus memahami bahwa tangan-tangan Tuhan kan juga bicara gitu. Itu yang pertama dari sisi finansial. Tetapi apapun yang terjadi di sebuah perusahaan, apapun yang kita mesti hadapi, it's all about who. It's about people kan. Oke. Jadi penting pada waktu itu kita meyakinkan semaksimal mungkin teman-teman bahwa we are taking care of all of you, kita lakukan yang terbaik. Memang ditangkapnya berbeda-beda gitu loh ya. Tapi ya kita hadapin aja, saya sampai malam-malam kalau ada perwakilan karyawan mau ketemu ya saya temuin. Saya juga datang ke airport. Kalau lagi sibuk-sibuknya saya minta teman-teman direksi sama VP yuk ke airport bantuin, sekalian cari teman banyak gitu kan. Dan segala macam. Tapi dari awal kalau saya dalam menjalankan perusahaan selalu percaya bahwa lebih bagus 1000 kepala, 1000 otak daripada satu. Dan lebih penting adalah kita memastikan bahwa teman-teman semuanya dijagain dan didorong untuk memaksimalkan kerjanya. Oke. Ya nggak mudah, ada sering muncul ketidakpercayaan daripada kepercayaan gitu kan. Tapi akhirnya kan kita berinteraksi dengan manusia. Dan ketika ketulusan, transparansi dan tidak ada yang ada tutup-tutupi, mestinya kan banyak orang yang akhirnya nurut gitu loh. Saya juga cukup terkaget-kaget yang ketika dalam proses itu banyak karyawan yang bilang, pokoknya kalau Pak Irfan bilang kita percaya gitu. Padahal saya A-nya juga nggak terlalu percaya kan, nggak tahu juga kita mau ngapain. Nggak tahu tadi kan. Ya. Ya, ketika kondisi agak membaik kita bayarkan gajinya lagi. Tapi ketika 2021 Secara bertahap gitu ya. Ya kita kembaliin aja. Kembaliin. Oke. Karena kan waktu itu kita tunda. Dan setelah PKPU tuh hutang kita ke karyawan tuh 700 miliar. Udah mulai kita cicil. Sudah mulai dibayarkan pelan-pelan. Terus tahun 2021 yang kita akhir 2020 kita semangat kan lihat wah udah boleh terbang nih, udah oke. Ya. Udah siap-siap, Delta muncul kan. Delta muncul, terus pemerintah melakukan banyak aturan. Kondisi keuangan terpuruk lagi, makin terpuruk, kayaknya saya katakan
maaf saya nggak bisa nunda, saya potong. Ya kan, saya potong. Tahun 2020 kita tawarkan pensiun dini, mulai kita tawarkan. Kenapa? Karena mudah mem-PHK orang kondisi ini, terus bilangnya perusahaan susah ya, apa yang mesti kita lakukan? Kita mau lihat undang-undang, aturan segalanya mudah. Tapi kan persoalannya mereka juga bukan penyebab daripada krisis kan, mereka juga the victim of the crisis kan, daripada situasi. Jadi kita tawarkan pensiun dini ya buat mereka yang sudah capek kerja, lagi nunggu pensiun nih, ya udah sekarang aja lah gitu kan. Buat mereka yang punya opportunity lain. Itu costnya kan juga mahal Pak, untuk golden shake hand seperti itu. Oh mahal, tapi kan itu hak karyawan. Yes. Kan kita Dan itu bisa Pak Irfan lakukan. Ya banyak yang nggak setuju. Ya. Tapi kan pertanyaannya bukan soal setuju nggak setuju, ini persoalan hak nggak hak. Begitu Anda potong hak orang, suatu hari hak Anda akan dipotong juga kan. Yes. Jadi ya terus mereka yang mau ya memang udah malas kerja gitu ya sudah. Oke. Dan alhamdulillah banyak, memang beberapa orang-orang baik, bagus di perusahaan ini, tapi ya sudah. Ya sudah, mau apa lagi? Dan karena dalam kondisi COVID pandemi ini kan bukan cuma persoalan krisis kesehatan, bukan soal persoalan krisis ekonomi, tapi mungkin teman-teman wartawan, Mas Abi juga percaya ini udah krisis peradaban kan? Betul. Nah, Pak Irfan tadi internal sudah bisa dihandle ya waktu itu ya. Nah, ya kemudian nggak gampang lah, tapi nggak mudah tetapi bisa gitu ya. Eksternal yang ini kan juga tidak mudah, ada leisure, kemudian ada kreditor, ada macam-macam nih. Gimana ceritanya kemudian berhasil untuk restructuringnya dengan kreditor dan yang itu banyak sekali yang terlibat. Ya seperti saya katakan tadi ya kita nggak bayar aja, nggak punya duit kan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya ngomong sekarang sih enak gitu kan. Ngomong sekarang ketemu sama para lesor gitu, saya juga ketawa-ketawa gitu loh kan. Kita juga jadi bersahabat gitu kan. Tapi kan saya nggak perlu cerita bahwa mereka maki-maki, gini segala macam kan. Di balik layar. Di balik layar. Tapi kan problemnya begini, even Garuda dalam kondisi susah sebelumnya, minus, dan tidak untung, Garuda nggak pernah loh lalai dalam pembayaran kewajibannya, nggak pernah. Dan mereka ngakuin itu. Apalagi kayaknya kan kewajibannya kegedean kan. Iya. Tapi kita nggak pernah lalai, nggak pernah ribut loh ya. Senyumnya ini agak mencurigakan. Enggak, jangan curiga ya kan. Tapi itu gitu kan. Kita juga nggak ngancam-ngancam. Saya kita nggak bilang lu enggak. Kita bilang kita bicara bisa nggak ditunda, bisa nggak ini, bisa nggak ini. Alhamdulillah, atau bukan alhamdulillah. Beruntungnya ini problem ini bukan cuma di Garuda kan, di seluruh dunia. Dan lessor itu kan nyewain pesawat bukan cuma ke Garuda. Ke yang lain juga. Ke yang lain juga. Dan yang lainnya juga sama kejadiannya. Malah lebih parah. Malah mungkin tidak ada masa depan. Kenapa saya katakan nggak ada masa depan? Garuda ini beruntung karena pertama kita national flag carrier. Mereka juga sering terbang. Banyak yang mengatakan servis kita fantastis. Ya kan. Tapi mereka juga ngelihat bahwa selama ini simbol dari bangsa kita. Dan bangsa kita kan bukan 2-3 juta. Bangsa kita kan 250 juta gitu kan. Marketnya gede. Terus demografi kita yang pulau-pulau ini kan harus dihubungkan dengan pesawat kan. Ya memang berat, tapi ya kita hadapin aja terus. Nah yang kedua yang saya dibantu sama teman-teman komunikasi, kita terus-menerus menyampaikan bukan berita gembira, bukan jumawaan, tapi bahwa ada energi positif. Ya. Ini perusahaan ini gitu. Salah satu yang saya selalu cerita dan selalu banggakan dan selalu senang itu adalah ketika kita chat pesawat kita jadi masker gitu kan. Orang yang ngusulin ke saya bilang ngapain sih lagi kayak gini, aneh-aneh aja sih. Tapi mereka persisten datang ke saya bilang Pak gini-gini, itu saya ingat-ingat. Kita kan mesti ceria ya. Ya udah saya bilang. Yang ngechat siapa? GMF Pak. Oh, GMF. Berapa? Sekian Pak. Kita kan banyak hutang ke GMF, ya udahlah tambahin aja utangnya gitu. Jadi chat aja nggak usah bayar gitu kan. Toh anak perusahaan ini gitu kan. Sampai bercanda-bercanda begitu kan. Iya. Ya, jangan ditanggapin serius ya. Memang nggak punya uang, udah nggak punya uang, nggak bayar tuh serius, hati susah gitu ya. Dinikmatin aja gitu kan. Terus di chat lah, kagum, tak kaget-kaget saya. Dan akhirnya saya percaya bahwa 3 hal tadi saya sampaikan, jangan mengeluh, jangan menyalahkan, ceria, itu kejadian. Jadi waktu pesawat pertama yang bermasker itu kita luncurkan, para pilot tuh berlomba-lomba pengen nerbangin itu. Saya bilang, lu kan nggak bisa ngelihat maskernya kan? Tapi banyak yang pengen gitu ya, oke. Awak kabin juga pengen yang
Saya mau naik pesawat itu, saya mau layanin orang di pesawat Sebagai itu. simbol, sebagai message itu berhasil banget, Pak. Ya, kita juga nggak tahu kalau itu bisa berhasil gitu kan. Terus ngeliat penumpang yang sedikit naik tuh foto-foto di Instagram, orang ngomongin pada waktu kita terbangin ke Jepang, the aviation geek, para fotografer nunggu di Narita, Gitu ya? di Sydney pada nunggu foto. Saya bilang ada yang salah nih kan. Tapi ternyata memang penting buat kita untuk terus-menerus mencerminkan keceriaan, antusiasme, positivisme, tanpa perlu membohongi, tanpa perlu menafikan bahwa perusahaan ini lagi susah, gitu kan. Terus kita bikin gitu saya lihat, oh ada loh kelompok komunitas namanya Aviation Geek ya, yang foto sana, foto sini gitu. Ya kita buka aja GMF gitu kan, untuk para profesional dan yang pengen menjadi profesional dan amatiran yang punya kamera mahal-mahal, pengen foto-foto, masuk. Dari jam sekian sampai sekian kita bilang, oh bayar sekian. Cepet banget habisnya, kan nggak bisa rame-rame juga kan. Tapi habis itu kita jual harga lebih mahal di menjelang maghrib, kan bagus tuh kan. Jadi ada excess revenue ya? Cepet gitu kan, excess revenue nggak seberapa. Kecil, tapi maksud brandnya, saya, ini apa orang setiap hari kalau kita lewat sini pesawat parkir, ya kayak Anda datang ke mall pesawat parkir, apa sih parkir? Tapi begitu mereka sambil tidur-tiduran gini, saya bilang, well, ya apa. Setelah cerita yang heboh itu Pak Irfan, kan ini heboh nih ceritanya, kan kita nggak tahu nih cerita di balik layar ini banyak yang sebenarnya seru gitu ya. Sepakat ini soal seru gitu, keseruan itu. Nah, Garuda kan sudah kemudian bisa memangkas bukan sekedar haircut ini kalau kita bicara kewajiban dari pinjaman itu lebih dari 50% kalau nggak salah, dan kemudian sampai Juni tahun ini sudah bisa secara buku profit positif. Ini kan sesuatu yang kita tidak bisa denial bahwa this is achievement gitu ya dari Garuda, dari Pak Irfan dan tim gitu ya pasti. Nah, setelah dengan ini landasan baru ya untuk fundamental mulai kelihatan ini, apa yang nanti Pak Irfan akan lakukan terhadap Garuda supaya Garuda makin terbang tinggi nanti, Pak? Nggak, sebelum saya masuk situ saya mungkin perlu jelasin ya. Silakan. Kenapa PKPU? Ya. Jadi di perjalanan kita dari mulai pandemi ini negosiasi sama semua kreditur, kita akhirnya tahu bahwa ini bisa nggak selesai-selesai. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa jadi satu hari kita lagi asik negosiasi kreditur AB. Tiba-tiba kita sadar, loh, perusahaan ini masih berdiri, perusahaan ini masih oke, tapi nggak ada pesawat yang bisa diterbangkan. Ya. Kenapa saya katakan gitu? Karena para kreditur yang sudah marah, sudah sebel lah gitu istilahnya, mulai narik nih pesawat-pesawat, karena itu pesawat mereka. Gitu kan. Mulai kita rasa deg-degan nih kan. Tapi walaupun gitu kan saya juga bilang, kita udah 2 tahun nggak bayar, ya wajar aja mereka marah dan tarik kan, itu kan asetnya mereka, barangnya mereka. Mulailah kemudian berpikir kita gimana. Tiba-tiba dilala ada yang masukin PKPU. Saya juga nggak tahu PKPU itu apa. Mulai belajar, tanya-tanya. Nggak punya pengalaman PKPU? Nggak punya. Bukan bankers. Bukan bankers, dan saya kan... nanti saya cerita lagi, ada isu lagi. PKPU. Dan kita diskusi sama kementerian. Nampaknya memang ini jalan terbaik. Kita accept aja, kita terima aja gitu kan ya. Tapi problemnya kan sederhana. Bahayanya PKPU. Ada waktu 270 hari, kalau nggak sepakat, bubar kita. Sementara kalau negosiasi terus bubar kan saya bisa bilang, kan bukan salah gua. Kan? Ya, mereka ngambek terus pergi gitu. Saya bisa buktikan loh bapak-bapak kejaksaan, KPK ini loh yang kita lakukan. Saya pagi sampai tengah malam kerja gitu kan. Tapi kan itu kalau kita pakai cara berpikir cari aman kan. Ya akhirnya kita terima setelah berdebat segala macam, setelah ini ya kita akhirnya ikut proses PKPU. Sepanjang itu deg-degan, dan pada waktu itu setelah serangkaian keinginan untuk keluar yang dari 2020 awal itu ada, itu memuncak di situ. Kalau kalah gimana ya? Bukan kalah. Kalau kita ngajuin proposal gimana ya? Plus lihat hutang kita yang menumpuk, proposal kita kayak apa ya?
Itu periode dilematis itu berapa Dilematis lama? sekali. Berapa lama itu Pak Irfan sampai nggak bisa tidur gitu? Oh, kalau nggak bisa tidur sih sering ya. Tapi deg-degan gitu, mikirin deg-degan gitu. Apalagi tadi tanya gimana caranya, nggak tahu gitu. Waktu ditanya sama beberapa menteri, tiba-tiba banyak menteri minta ketemu kan. Mas Yan ini gila Anda PKPU? Nanya juga. Anda yakin bisa melewati PKPU? Enggak. Tapi yang saya bisa janjikan kerja keras. Oke. Gaya saya dari dulu kan Saya begitu. bayangin itu nggak gampang banget gitu. Ya kalau cerita sekarang sih kelihatannya oke lah. Tapi Iya, intinya keinginan untuk mundur, udah ketakutan itu ada. Apalagi ada yang provokasi ya teman-teman tadi. Ya biasa lah. Gitu. Jangan bahaya gitu. Anda nggak pernah punya pengalaman PKPU. Tapi saya juga ketemu banyak praktisi hukum gitu segala. Nah ini udah, oh yaudah, mari kita hadapi Gagap Perkasa, ajak Pak Pras, Ada Pak Pras, Pak Ade, semuanya lah, kita direksi ada komisaris yang juga punya background di situ. Semuanya, ayo kita ini posisi juga mulut kita berantem di dalam juga sering, gebrak-gebrakan meja juga sering. Untung sepatu saya susah dilepas, kalau nggak lempar sepatu juga gitu kan. Tapi akhirnya kita jalanin PKPU itu. Nah, yang jadi problem adalah finally berhasil. Belum dulu. Yang jadi problem adalah kita rekrut konsultan top di dunia. Yang jadi problem adalah ketika proposal itu dibuat. Kan kita mesti ngajuin proposal kepada kreditur kan. Proposal itu dibuat butuh waktu nih sebagai orang yang nggak pintar-pintar amat. Kalau Pak Pras kan profesor lah, kalau saya kan S1 aja pas-pasan gitu kan. Nggak ngerti-ngerti saya dikasih tahu ini proposalnya ini bahasa-bahasa finance gitu, nggak ngerti juga. Tapi ya pelan-pelan setelah 2 hari ngerti. Oh. Cepet dong 2 hari. Ya gitu kan. Terus saya tanya sama para konsultan offline gitu. Banyak teman-teman Garuda nggak tahu. Mungkin semuanya nggak tahu karena saya tanya berduaan. Ini proposal udah oke nih kita gitu. Terus yang ngomong sama para kreditur siapa? Ya Anda Pak Irfan. Lu kan gue bayar mahal. Lu dong yang ngomong, enggak, yang utang kan lu. Tugas kita bikinin proposal. Itu saya pengen keluar. Udah, ini bukan cuman berat, tapi udah nggak sesuai dengan nilai saya. Saya ini diajarin sama keluarga saya, jangan berhutang. Kalau berhutang, bayarlah installmentnya atau hutang Anda sebelum ditagih. Ya kan? Jadi kayak saya sering hutang beli mobil lah, kredit mobil lah gitu kan. Dulu kredit rumah ya, tentu ya kayak layaknya teman-teman profesional yang lain gitu. Jadi kalau tanggal pembayaran installment tanggal 20 misalnya gitu, di kalender saya tulis 16. Biar tidak terlambat. Biar nggak ditagih. Nggak ditagih ya. Nah ini proposal kita sama ini udah 2 tahun nggak bayar, bilang sama mereka kita haircut 80%, kan konflik kejiwaan saya kan. Bagaimana melalui situasi yang sulit itu Pak? Ini sulit secara psikis. Iya, psikis juga. Apa ya? Ya sulit. Ya tapi akhirnya kita balik lagi ke fundamental di dalam relation bisnis maupun relation individu. Hadapi itu. Akhirnya Bapak lebih kepada kepentingan yang lebih besar yang diperjuangkan. Ya, hadapi aja. Hadapi, temui, omongin, sampaikan, dan memang akhirnya harus saya yang mesti ngomong. Karena kan yang berhutang saya, bukan karyawan saya. Saya merepresentasikan perusahaan yang berhutang. Nggak bisa dong kan. Dan kalau lagi melolos gini, oh Irfan. Tapi pas lagi ngutang bukan Irfan, kan nggak bisa juga. So, Presdir, Dirut, CEO, you take all the glory but you take all the shit. Gitu kan. I have learned Pak, banyak nih Pak, yang saya juga dapat poin ini. Dan ketika Bapak harus di depan soal PKPU ini, apa sih menurut Pak Irfan waktu itu menjadi keyword yang kuat, strong message yang kemudian kreditor itu bisa nerima? Menurut Pak Irfan apa? Waktu itu kalau Anda tanya strateginya gimana, nggak tahu. Nggak tahu juga? Nggak tahu juga gitu kan. Nggak tahu juga. Amazing, tapi balik Pak. lagi ya. Saya yang harus nyampein proposal, ngomong sama para kreditur yang ratusan, dan isinya seperti kayak gini, zolim. Jadi ya udah, ya teman-teman juga tanya gimana Pak, ya sudah, hadapin aja lah.
Jadi waktu ya akhirnya, dan ternyata setelah proses ini berlangsung, saya tanya para kreditur, kreditur kasih feedback bahwa caranya Pak Ivan dan teman-teman itu game changer, membuat kita pengen membantu Garuda dan menerima proposal itu. Itu apa? Pertama, minta maaf. Nomor satu. Minta maaf. Itu yang Pak Irfan kedepankan. Nomor satu. Ya tentu saja itu nomor satu. Nomor nolnya itu adepin. Jangan lari. Jangan lari. Dipanggil di telepon adepin. Dimaki-maki adepin, gitu kan. Minta maaf. Habis itu cerita kenapa proposalnya kayak begini. Habis itu kita omong selain minta dipotong, kenapa? Karena kita percaya kalau Anda terima perusahaan ini akan kayak begini. Dan kami berencana menjadi begini, mengginikan gitu. Itu yang namanya di dalam bisnis plan-nya. Iya, bisnis plan-nya clear, visinya jelas gitu ya. Visinya jelas dan bukan kata-kata manis yang kita put di dalam bisnis plan. Kita cuma bilang di dalam bisnis plan perusahaan ini akan memaksimalkan upaya untuk menjadi perusahaan yang untung, yang profitable. Keywords-nya profitability. Supaya bisa profit, ini akan kita lakukan. Motong ini, fokus ini, dan segala macam. Gitu. Memang nggak langsung percaya mereka, tapi saya juga kalau remind lagi waktu-waktu itu, saya juga kaget juga, nggak banyak kata-kata keras gitu kan. Ya kan, jadi ternyata memang gaya kita hadapin nggak lari, gaya kita minta maaf gitu, ternyata di-accept dan jadi game changer. Kenapa? Karena airlines lain banyak yang nggak gitu. Datang gitu marah-marah, maki-maki, ngancem-ngancem. Kalau lu nggak turut gua sulu ini segala macam. Ada banyak yang berlakukan begitu, gaya stylenya begitu ya. Kebetulan kita nggak begitu. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya yang efektif yang mana pada waktu itu, tapi ternyata akhirnya itu menjadi yang punya dampak lah ya, yang punya dampak positif ya. Dan terhadap ini. Eksperimen pendekatan ke kreditur ini terbukti berhasil, Pak. Apapun. Pak Ivan bilang nggak tahu tadi, apapun ini berhasil. Ya kita kan nggak punya pilihan lain, dan 80% dipotong kan zolim. Ngadepin orang, Anda mau menzolimi orang, pilihan Anda apa kan? Iya, dan karena itu ada semacam promise bahwa Garuda dengan langkah ini akan nanti ke depan akan floating lagi gitu. Memang pada waktu diskusi. Itu yang membuat kreditur yakin kan, Pak? Sebenarnya mereka juga mempertanyakan, ini kan bisnis plan-nya sandbagger, konservatif gini. Saya bilang iya, sangat konservatif. Saya akui juga bahwa kita punya bisnis plan itu konservatif. Tapi saya bilang, Anda mau bisnis plan yang agresif, yang lebih bagus gini-gini, iya. Saya cuma bilang nggak masuk akal. Karena besok bisa pandemi lagi. Jadi ini kita mesti siapin semuanya konservatif gitu loh. Ya karena kita hadapin langsung, kalau mentok saya sering ikutan. Saya sempat ke Singapura juga ketemu gitu kan, dituding-tuding. Bapak ketemu langsung sama kreditornya ya? Beberapa dituding-tuding gitu kan. Ya, dalam hati saya sih ya paling gua aja berantem lah di sini nanti gitu kan. Apalagi banyak perasaan kan bukan gua yang salah, tapi ya sudah, saya mesti balik lagi ke yang pertama. Jangan ngeluh, jangan nyalain siapa-siapa, ceria aja. Jadi waktu mereka maki-maki selalu dipegang itu. Waktu mereka maki-maki segala macam, ini segala macam, bilang kata zolim dalam bahasa Inggris yang yang menyakitkan gitu ya, ceria gitu kan. Jadi ya itu menantang, melewati proses ini segala macam, dan nggak enteng kita. Kalau saya tanya teman-teman direksi manajemen, banyak yang nggak tidur gitu kan. Bukan karena banyak kerja, tapi beban mental dan beban pikiran ya. Apalagi ini semua proses harus diakhiri PKPU dengan voting kan. Voting misalnya, walaupun ada jagoin gubernur Jakarta si A, yakin menang, bisa juga kalah kan. Jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Kok Jakarta, Jawa Tengah gitu misalnya kan. Manapun ketika masuk voting kan yakin-yakin Anda tetap ada kemungkinan kalah kan. Apalagi Anda yakin kalah gitu kan. Tapi hampir 90% kan votersnya mendukung Garuda. Itu kan di terakhir. Waktu sebelum masuk itu saya masih di kisaran 70-an yakinnya.
Tapi gini masalahnya, kenapa saya katakan nggak bisa berbalik semuanya? Karena ketika ada satu yang nggak setuju terus cawe-cawe ngomong kemana-mana, bikin media rilis segala macam, yang lain kan bisa berubah kan? Ya. Ya. Alhamdulillah yang 97% itu ya, alhamdulillah percaya. Saya juga terkagum-kagum juga, begitu banyak yang percaya sama kita gitu kan. Tapi ya itu berkah tapi juga tantangan. Dan tantangan terbesar setelah PKPU itu adalah memang bagaimana kita konsisten mendeliver janji-janji kita selama PKPU. Oke. Ya. Baik itu janji yang tertulis maupun janji di dalam ruang-ruang negosiasi yang nggak mungkin bisa dibuka gitu kan ya. Bagaimana kita deliver itu? Ya. Bagaimana atau minimal kita menunjukkan upaya bahwa kita berusaha mendeliver janji-janji kita itu. Ini yang menantang, dan janji kita yang paling utama dari seluruh itu adalah perusahaan ini menjadi perusahaan yang untung. Oke. Makanya di banyak event saya katakan, dan Mas Abi tadi kan juga bilang ini perusahaan maskapai kebanggaan kita. Kita mesti rubah tapi cara melihat bangganya itu. Mungkin dulu kita bangga karena ada di mana-mana, terbang di mana-mana, dapat award banyak-banyak gitu kan, kita jadi bangga. Sekarang mesti dirubah, Mas, bangganya itu. Mungkin nggak terbang kemana-mana, mungkin pesawatnya cuma berapa jenis, mungkin nggak banyak. Tapi bangsa ini bangga sama Garuda karena ini perusahaan maskapai yang menguntungkan. Ya. Bukan bikin beban. Nggak ada story-story lucu-lucu lagi gitu kan. Jadi transformasinya ke arah situ nanti. Mesti ke arah situ. Flagship, strong, profitable. Profitable. Jangan bikin beban lagi lah sama pemerintah, negara, QQ bangsa ini lagi. Karena Anda pengen membanggakan. Itu yang saya ngomong sama teman-teman. Ini deliver terus ke teman-teman pesan ini. Oh iya, saya tiap hari memastikan bahwa arah ke profitability itu akan kejadian. Karena kalau enggak sia-sia udah semuanya. Dan mungkin suatu hari kita akan bermasalah lagi. Pak Irfan, ini cerita Pak Irfan ini semuanya di belakang layar. Dan banyak yang tidak tahu bahwa melalui periode yang sulit ini, Pak Irfan juga tidak mudah gitu secara personal sebagai profesional. Dan saya ingat Pak, Juni 2021, saya bilang Garuda harus diselamatkan. Saya nulis Pak, Garuda di dadaku Pak Irfan. Nah, dengan orientasi profitability tadi, artinya kan ke depan ini Garuda, ini mulai menata ulang. Soal apa namanya rute, terus kemudian bagaimana kapasitas maskapai, bagaimana mengisi kembali bandara-bandara yang sekarang diisi oleh saya sebut saja si merah gitu. Pasti sudah ada plan dong Pak. Ini waktu kita tinggal dikit ini. Nah mungkin boleh disinggung satu lagi pendek Pak. Plan ke depan ini gimana supaya profit dan kembali semua orang merasa Garuda di dadaku. Ya jadi gini. Kalau Anda mau profit, market share doesn't matter. Oke. Ya kan? Jadi Anda nggak bisa fokus ke terbang kemana-mana menuhin bandara. Oke. Karena itu menjadi beban. Jadi kita ke depan, ya pertama kita potong jumlah pesawat, kita terbangkan yang menguntungkan. Kita terbangkan ke rute-rute yang menguntungkan. Kenapa kita potong jenis pesawat? Karena secara overall, seluruh sewa pesawat kita potong 50%. Jadi udah kita potong hutang 80%, sewanya kita potong kata-kata 50%. Ada satu yang kita potongnya 70%. Jadi, Mas Abi, kita udah nggak bayar, kita potong, kedepannya kita potong lagi gitu. Dan mereka mau. Dan mereka mau, gitu kan. Luar biasa itu. Ya, teman-teman jagolah. Kalau Irfan kan senyum-senyum gitu kan. Begitu ditanya, Pak Irfan gimana? Ya, lu ikut aja lah, gitu kan. Jadi kayak contohnya 777 yang ke pesawat yang gede yang dipakai Pak Presiden tuh kemana-mana. Itu dulu tuh 1,7 juta dolar sewanya, sebulan. Kita punya 10. Sekarang tinggal 500.000. Nah, artinya dengan harga pesawat, sewa pesawat yang sudah angka sedemikian, kalau nggak untung kelewatan kan. Karena cost operasionalnya langsung bisa. Mesti turun, ya kan. Ya, terus rute-rute kita review. Kalau untung kita terusin, kita tambah frekuensinya pelan-pelan, kita lihat. Kalau ditambah frekuensinya menjadi makin bagus atau bagus, kita terusin. Contohnya begini, kita misalkan terbang ke satu tempat sehari 2 kali, Mas.
Terus wah penuh, untung gitu ya. Terus kita terbangin 3 kali. Ternyata jadi rugi. Kenapa? Karena yang naik penumpang Garuda itu ya di 2 pesawat itu. Kita tambahin 3 pesawat, itu jumlah penumpangnya dibagi 3. Memang segmennya beda ya Pak. Padahal ongkosnya jadi nambah 1 pesawat kan? Nah itu yang namanya profitability-nya. Oke. Jadi bisa jadi kita tambah, terus begitu ditambah ini kita turunkan lagi. Kalau rute-rute yang merugikan kita cek, apakah kita ini cukup kerja keras meyakinkan orang untuk terbang dengan kita, bukan terbang sama yang lain. Gitu. Apakah jadwal penerbangan kita sudah bagus, sudah pas sama kebutuhan publik gitu. Kayak contohnya di Solo gitu. Ya, saya orang Solo. Anda terbang dari Solo jam 7 pagi nggak ada yang mau naik pesawat. Ya orang Solo kan kita ini kan jagongannya pas sarapan kan. Ya. Jajannya kan pas sarapan. Ya. Terus pesawat berangkat jam 7 udah nggak ada yang mau naik kan. Walaupun jam 9 meeting, makanya kalau orang Solo di Jakarta itu kan meetingnya siang gitu kan. Ya kalau nggak besok paginya berangkat sebelumnya. Tapi kita mesti memahami juga karakter orang-orang para calon penumpang yang beda-beda. Harus beda-beda. Contohnya gitu, kita bisa terbang dan mendarat di Banda Aceh jam 9 malam. Sementara di Solo nggak bisa jam 9 malam. Karena di Banda Aceh jam 9 malam ketika kita masuk kota masih banyak yang ngopi. Dan diskusi politik, ya kan? Di Solo udah tidur semua kan? Nggak akan ada yang mau terbang, gitu loh. Mas. Jadi kita mesti lihat itu. Tapi kalau kemudian kita udah lihat semua yang udah kita kerja ternyata nggak menguntungkan karena kita nggak bisa jual seenaknya harga. Karena Republik ini kan menganut rezim menentukan harga kan. Kita sudah mentok nggak bisa, ya kita akan bilang maaf, ini nggak untung, aku nggak terbang. Oke. Ya mas, aku di sini ini banyak orang mas. Jadi nanti soal policy harga dan lain-lain juga harus dilihat juga ya. Tapi gini, akhirnya kan saya juga mesti ngadepin para bupati, wali kota, dubes, anggota DPR yang marah-marah. Kenapa lu tutup gini segala macam? Saya bilang nggak bisa Pak, rugi. Dan saya nggak mau terbangin nyenengin bapak-bapak, ya kan? Terus rugi yang nanggung pengganti saya. Yes, saya paham itu. Jadi banyak sekali telepon ini segala, dimarah-marahin, saya bilang enggak. Ya sudah mau apa lagi? Ya paling dia marah, habis itu kita ajak ngopi-ngopi, habis itu ya mungkin agak gedam lah. Jadi kita juga punya problem terlalu banyak bandara gitu kan ya. Tapi ya sudah nggak masalah. Jadi saya cuma mengatakan ini penerbangan dan kita mau fokus ke domestik, walaupun penerbangan internasional kita teruskan selected dan banyak kargonya. Kargo, oke. Karena kan tugas tanggung jawab kita juga nih kan bawa barang-barang ekspor. Ya. Kalau barang-barang import udahlah airlines lain yang bawa lah. Tapi kan tugas kita yang bawa barang-barang ekspor teman-teman UMKM segala macam. Nah di dalam perjalanan proses PKPU ini kita juga pengen berterima kasih juga sama publik. Saya ngingetin teman-teman bahwa kita ini bisa terus bertahan ini karena dukungan presiden, pemerintah, tapi juga publik gitu kan. Jadi contohnya sekarang kita mendeklarasikan diri Garuda ini menjadi platform marketing produk-produk unggulan dalam negeri. Nah, gitu kan. Multiplier effect yang dikejar. Ya, jadi silakan Anda pakai saya, walaupun saya bilang mau pakai saya untuk jadi produk ini. Lu kasih penumpang gue gratis dong produk lu gitu kan. Kayak kemarin Button Scarf gitu kan. Bagi-bagi, histeris kan orang kan. Tapi kemudian penjualan mereka juga meningkat. Karena kita juga echoin kan. Terus ada juga coklat. Apa sih waktu itu lupa namanya, sorry ya. Itu coklat kita bagi itu meledak juga. Dan banyak yang lainnya, dan kita persilakan yang punya produk, tapi mohon maaf kita kurasi dulu ya, kita cek kualitasnya ini dan ya terus kemudian XSBG atau overweight kita murahin sekarang ya Mbok, kalau pulang dari berpergian beli oleh-oleh yang banyak deh. Nah, ini kan menumbuhkan ekonomi di bawah, Pak. Benar, naikin. Supaya apa? Ini Pak Irfan, nggak berasa loh Pak, hampir 1 jam. Siap. Ini pastinya perlu pendalaman lagi nih Pak Irfan. Kalau Pak Irfan nggak punya jadwal untuk
menghadiri pengukuhan guru besar Pak Prasetyo ini bisa sampai Siap. siang ini Pak Irfan. Siap. Nanti kita atur lagi. Iya, ini keren sekali. Jadi sahabat Indonesia, ini apa yang diceritakan oleh Dirut Garuda, Pak Irfan Setiaputra, ini menurut saya banyak sekali hal-hal yang tidak peduli dengan batasan-batasan yang dihadapi ketika ditugasi untuk mengelola Garuda. Beyond the limits lah istilah yang boleh barangkali kita bisa pakai, very inspiring. Dan nggak cukup sampai di sini obrolannya, saya rasa nanti kita akan sambung lagi untuk session berikutnya untuk mendalami lagi masa depan Garuda, karena luar biasa 3 tahun ini, dan apa yang disampaikan Pak Irfan tadi baru sebagian menurut saya, tapi inspiring dan banyak hal yang juga mencerahkan kita bahwa mengelola perusahaan di masa yang sulit itu bukan sekedar komitmen dan tekad yang kuat, tetapi juga cara komunikasi yang baik dan tentu berserah kepada yang mengatur hidup kita. Pak Irfan, Bapak luar biasa. Enggak, teman-teman lah yang... Garuda luar biasa. Dan kita Terima tentu akan terus berharap Terima kasih. Garuda akan bangkit kembali dan terbang makin tinggi. Not Siap. the largest, but the best. The best. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Irfan. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.